Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam yang indah, malam yang berkah. Kumpul sareng-sareng para alim ulama, para masyayikh, para guru, para kiai, beserta semua jamaah Masjid As-Salihin, Masjid Salihin. Insyaallah yang hadir tiang-tiang soleh kabeh lan solehah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus kepada beliau takmir masjid Bapak Ahmad Muthalib. Kita doakan semoga selalu diberikan sehat wal afiah. Tak lupa juga kepada Bapak Suyadi, Bapak Haji Habib Arifin, Ustadz Handoyo, dan semua orang tua kita, para sepuh kita, Wini sepuh, dan semua tanpa terkecuali. Kita angkat tangan kita doakan semoga diberikan panjang umur, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga tim hadrah napa asmine Riyadul Jannah, luar biasa. Adik-adik kita semua yang semangat belajar dan menampilkan tabuhan qasidah sholawat yang mengiringi kegiatan kita malam hari ini. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Saya dari Majelis Tarbiyah Islamiyah memiliki kegiatan rutinitas setiap hari Selasa keliling dari satu daerah ke daerah lain. Rutinan majelis, baik maulid Simtud Durar, baik maulid Ad-Diyaul Lami, baik qasidah burdah. Dan alhamdulillah di tahun ini atau selepas bulan Syawal kita kembali mengadakan di beberapa daerah. Dan alhamdulillah insyaallah setiap Selasa 2 bersama dengan teman-teman dan para orang tua kita kumpul bersama ada di masjid ini, Masjid Sholihin. Mugi-mugi sakit istiqomah, baca Rotibul Haddad, dilanjut istiqosah, tawasul, dan juga mahalul qiyam. Insyaallah bisa istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tasih semangat Bu. Lampopon ngantuk jenengan niki. Ora sawang-sawang ngeleh kabeh modele. Tasih semangat nggih. Nah, insyaallah kedepannya tambah rame, tambah makmur, tambah semangat. Sing nyumbang, sing dukung semua kegiatan. Insyaallah baik makanan, baik pikiran, sebagaimana tadi yang disampaikan beliau Bapak Takmir kita, insyaallah diganjar oleh Allah, dibalas dengan berjuta-juta balasan dari Allah. Amin Allahumma. Dan yang hadir semuanya insyaallah kabul semua hajatnya. Utangi lunas kabeh. Oh, amine banter babakan utang. Ketokan modele utangi kathah iki. Insyaallah lunas kabeh. Pokoknya angger niat di sahur insyaallah lunas, Bu. Sambil dicelengi ya duwite, niate tenanan. Ora tenanan ya utangi tambah numpuk-numpuk ya. Makanya ada majlis semacam niki masyaallah nikmat. Di hati pun nikmat rasanya. Nggih napa nggih? Kenapa? Karena di dalam majlis ini kita diajak untuk mengingat bersolawat kepada Rasulullah. Di zaman yang kita lihat Bu, Masya Allah kathah tiang mumet nggih. Sing bunuh diri ya kathah, sing stres ya akeh. Ya. Tempat-tempat semacam ini kalau ditinggalkan semakin hancur keadaan kita. Di zaman yang semacam ini justru kita harus semakin semangat, semakin kuat untuk duduk di majelis semacam ini. Makanya tujuan setan saat ini Bu, tujuan mereka musuh-musuh kita adalah gimana caranya memecah belah, menjauhkan umat dari majelis-majelis yang mengajak mereka ingat kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat masyarakat kita, Masya Allah, sing teko nang majlis akeh tapi sing ngopi luweh nang majlis akeh Masya Allah tapi di tempat-tempat maksiat luweh akeh.
Lah kalau masyarakat kita menjauh, nah apalagi anak muda. Kalau dilihat sekarang ini yang hadir di sini, masya Allah, nom-nom kabeh. Hah? Nom kabeh bu. Masya Allah. Yang muda kelihatannya cuma tim hadrohnya. Kenapa anak-anak muda kita menghilang dari majelis-majelis macam ini? Padahal tonggak utama, obat bagi mereka yang akan menjaga mereka dari kerusakan zaman adalah majelis semacam ini. Jangan salahkan kalau ada anak yang berani melawan orang tua. Jangan salahkan berapa banyak orang tua yang saat ini bukan hanya dicaci, bahkan anak sekarang berani memukul orang tuanya. Bahkan anak sekarang berani melawan orang tuanya. Kita melihat kerusakan zaman tambah parah bu. Kalau dulu gak berani mungkin kalau masih kecil. Kalau sekarang dari kecil sudah berani. Maaf, kita lihat anak-anak muda sekarang yang mabuk ya banyak, yang narkoba tambah banyak, yang mereka tadi itu bermaksiat laki perempuan ya banyak. Semacam ini kalau tidak diajak mereka, tidak digiring dengan wadah-wadah sholawat, wadah-wadah zikir, wadah-wadah majlis semacam ini, yang ada umat akan semakin rusak. Umat akan semakin jauh. Nanti yang rugi siapa? Orang tua. Kenapa? Kita meninggal di dalam kubur, anak kita bukan kirim pahala, malah kirim dosa. Karena itu saya salut kepada para takmir dan salut kepada para tim. Kita nggak melihat, wah dananya pas-pasan. Wah kita tidak melihat, wah lokasinya jauh. Alhamdulillah di sini juga ada tim media, kru balap, yang mereka tetap siap berangkat. Ya. Ada juga mungkin yang dari jauh-jauh yang menemani kami dan lain sebagainya. Luar biasa. Bukan mereka nggak ada kegiatan di luar, ada. Mungkin keseruan ada lebih seru di luar, tapi mereka menyempatkan waktu seperti jenengan-jenengan semua. Nyempetin waktu, nyentuhin pikiran, ada yang nyiapin tempat, ada yang nyiapin ini semua. Ini semualah yang akan menjadi senangnya kita nanti setelah meninggal dunia. Ini yang akan menjadi teman kita nanti di dalam kubur, di saat semua orang akan lupa sama kita. Yang ada apa? Amal jenengan. Yang ada apa? Zikir jenengan. Yang ada apa? Bacaan sholawat jenengan semua yang akan menemani di dalam kubur. Makanya alhamdulillah. Tinggal PR kita ke depannya gimana? Ayo bu, anak-anaknya diajak, keluarganya diajak. Yang motoran ojo ijenan, berangkat ajak goncengan, siapalah temennya, tetangganya, ayo budal majlisan, ya. Berangkat kita, maos ngaji, taklim sarang-sarang, ya. Yang naik mobil, ada mobil, keluarin mobilnya, ayo makmurkan lagi, jangan menjauh. Kalau kita menjauh kalah sama setan. Ya memang tujuannya setan seperti itu. Sekarang kan mulai anak-anak muda dibuat mereka tadi itu tidak bakti sama guru, berani melawan guru. Enggak lagi menghormati guru dicaci maki, guru dihina-hina. Supaya apa? Guru sudah enggak ada nilainya. Nanti kalau sudah para guru enggak ada nilainya, siapa yang akan nasihati? Enggak didengar nasihatnya. Yang akan ngingetin siapa? Yang akan menjaga siapa? Sehingga akhlak, moral, sopan santun dan kegiatan anak-anak muda-mudi kita semuanya hilang dari nilai agama. Rusak semuanya. Wal iyadu billah min. Makanya sama-sama kita dukung. Majlis semacam ini bukan majlis yang remeh. Perkumpulan semacam ini bukan perkumpulan yang remeh. Berapa banyak dengan duduk semacam itu adik-adik yang saat ini masih kecil, itu nanti ketika mereka besar ingat bu, dulu saya sama ayah saya diajak, dulu saya ibu sama ibu saya digiring, dituntun, digoncengin untuk apa? Datang ke rutinan, datang ke masjid solihin. Mereka akan ingat sehingga ketika kita nggak ada, anak-anak kita masih ada di masjid. Bukan ketika kita nggak ada, anak-anaknya tinggal di karaoke. Anak-anaknya hilang di mana? Kemakan zaman. Ya. Pergi ke tempat-tempat yang jelek. Kenapa? Karena nggak pernah diajak sama orang tua. Sehingga PR kita bersama-sama, ini yang tua-tua banyak, bagus. Kedepannya tugas kita yang muda-muda. Ayo anak muda kita dukung, anak muda kita gerakan, kasih mereka. Kalau bisa perlu yang baca anak muda kasih juga.
Yang sholawat anak muda kasih, buat mereka tampil, buat mereka senang, kasih mereka tadi itu tugas supaya apa? Mereka merasa memiliki masjid ini, mereka merasa memiliki majelis di sini. Ya, sama-sama insya Allah masyarakat Pakis, kenapa? Leres ya. Insya Allah selalu diberikan istiqomah. Anak-anak kita semua dijaga oleh Allah. Jadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak min ahlil Quran, anak-anak min ahli sunnah, anak-anak yang dapat menggembirakan hati orang tua, berbakti dengan orang tuanya. Amin ya rabbal. Malam hari ini kita akan ngaji. Rencana saya rutinan di sini seperti rutinan di tempat lain, baik di Boyolali, Klaten dan lain sebagainya, di Sukoharjo dan Solo. Kita membaca kitab biasanya Bu, ada kitabnya. Tapi saya pengen di sini insya Allah ngajinya kitab fikih, supaya sholatnya podo genah, wudu'e podo genah, supaya ibadahnya gak asal-asal. Kalau ibadahnya benar, nanti setelah itu kita belajar ilmu nataha hati. Sing penting ibadahnya dibener gesek, sholatnya digenah gesek. Nanti kalau sholatnya wis apik, wudu'e wis apik, sembayangnya apik, masya Allah, insya Allah semuanya kita bisa naik derajatnya. Amin Allahumma. Tapi malam hari ini saya belum bawa kitab, tapi sudah saya umumkan insya Allah pertemuan yang akan datang diingat-ingat. Nanti mungkin teman-teman saya atau dari Solo yang datang akan membawakan kitab. Siapa yang mau menyimak bisa nanti pesan kitab sama orang yang membawa, supaya ilmunya bisa didengerin sama-sama. Malam hari ini saya sudah printkan sendiri, saya cetakkan sendiri. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya cetakkan. Saya mau membahas tentang ibadah yang sebentar lagi kita kerjakan. Ya penting, mampu atau tidak mampu, namanya ilmu itu sama-sama penting. Ini mungkin nanti bisa Mas Fani bagi untuk yang perempuan. Gak cukup kalau semua, tapi mungkin satu soft kasih 2, satu soft kasih 3. Jadi bisa bareng-bareng. Ini siapa? Bantu kasih yang laki-laki ya, biar barengan. Nanti disimak sama-sama. Kita ngaji malam ini bab udhiyah, yaitu bab kurban. Kenapa Bu? Kurban. Karena sebentar lagi Idul Adha. Sambil dibagi kita baca satu sholawat bersama-sama. Sing banter. Sholawatan ojo ngantuk, ojo lemes-lemes. Sing banter, sing semangat. Nggih. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, ini hadrai masya Allah, anak kecil-kecil, tapi insya Allah kedepannya semangatnya terus sampai nanti tua sarang-sarang sambil belajar. Nanti kapan-kapan tak kirim. Saya biasanya rutinan di mana-mana sama tim hadroh dari Solo. Kemarin sama takmir itu rapat, katanya dari sini ada, ya bismillah. Nanti pelan-pelan insya Allah tambah bagus, tambah bagus. Nanti pun bisa kita panggilkan guru, kita semangatin anak-anak muda di sini biar latihan hadroh supaya terbiasa. Mereka cinta dengan sholawat. Amin Allahumma. Amin. Kita ngaji sarang-sarang bab udhiyah. Kertas yang tadi sudah saya bagi bisa disimak tentang kurban.
Udhiyah itu bahasa Arabnya kurban. Udhiyah atau kurban itu adalah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Hari setelah Idul Adha, 3 hari. Itu namanya hari tasyrik. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Berapa, Bu? 10 Dzulhijjah. Insyaallah tahun ini jatuh pada tanggal berapa? 27 Mei, hari Rabu. Berarti hari Rabu itu namanya hari Idul Adha. 3 hari setelahnya namanya hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti tahun ini jatuh hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu namanya hari 4 hari ini kita dilarang berpuasa. Dimengerti nggih, Bu? Dilarang kita berpuasa. Tapi, Bu, ada salah satu ibadah yang sangat mulia. Kita semua tahu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram atau yang dinamakan bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah namanya bulan Rajab. Ini namanya bulan-bulan mulia. Kita disunahkan berpuasa di dalamnya. Dan nanti Dzulhijjah ini ada ibadah puasa, yaitu banyak ya. Yang paling mulia, yang paling utama jangan sampai ditinggalkan puasa sunnah hari Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti 1 hari sebelum Idul Adha. Hari apa, Bu? Tahun ini jatuh hari Selasa. Selasa nanti puasa bareng-bareng. Puasa sunnah Arafah, pahalanya besar, menghapus dosa kita. Amin Allahumma amin. Dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakuin itu puasa Arafah. Kemudian juga kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu beliau menegur, kalau ada orang yang dia tadi itu punya lebihan harta tapi nggak mau berkorban. Sampai-sampai Nabi itu bicara, Bu, man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang memiliki kelapangan, hartanya ada, uangnya ada, punya kelebihan uang, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan deket-deket sama tempat sholat kami. Dilarang sama Nabi masuk ke tempat sholat, dilarang ke masjidnya Nabi. Kenapa? Dia punya uang tapi nggak mau berkorban. Hati-hati, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada uang pakai buat berkorban. Ini nanti kendaraan kita di akhirat. Ojo pelit-pelit. Oh, nek tuku HP 20 juta kuat. Motor tuku sing paling larang 30 juta kuat. Tuku wedhus ya Allah 2,5 juta nggak bisa. 3 juta nggak mau. Padahal ini nanti akan jadi bekal di akhir. Ingat teguran Nabi, jangan deket-deket tempat sholat kami, kata Rasul. Dan pahalanya orang berkorban itu besar. Bahkan kata Rasulullah, bikulli sya'rah hasanah, setiap satu bulu, setiap satu helai yang ada pada kambing, unta atau sapi yang kita sembelih untuk berkorban, itu setiap bulunya dihitung kebaikan. Lah coba dihitung bulunya jumlahnya berapa, Bu? Oh, kata nih. Kebaikan buat kita, pahala. Bahkan ketika binatang tadi disembelih, itu darah yang menetes akan menggugurkan dosa-dosa kita, diampunkan oleh Allah. Nikmat. Belum lagi kata Nabi SAW, man dhaha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban li'udhiyatih kanat lahu hijaban minan nar. Siapa orang yang dia tadi itu berkorban, hatinya rela,
dia ikhlas tujuannya mencari ridho dengan hewan kurbannya ini, dia tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kurban tadi akan menjadi hijab penghalang dia dari api neraka, dijaga dari api neraka. Oh, nikmat, pahalanya banyak. Ojo dianggap wah kurban iki hari pembantaian iki. Wah. Mesake kambing sapi kabeh dibelai, wah Islam kejem loh, salah. Niku nanti jenengan pelajari hikmah berkorban. Tuh tujuannya berkorban apa? Mencukupi kebutuhan fakir di hari Idul Adha. Sama seperti beras di hari Idul Fitri. Islam tuh agama yang indah, Bu, bukan agama yang kejam. Kalau zakat itu dikeluarkan, ibadah korban juga dikeluarkan, orang-orang kayanya nggak ada yang nyimpan, nggak ada yang pelit. Insya Allah orang miskin ini tercukupi semua kebutuhannya, Bu. Bahkan dikatakan nggak ada orang miskin. Kalau masih ada orang miskin berarti ada orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Oh, Islam niki rahmat. Bahkan dikatakan kambing sama sapi itu mereka yang disembelih buat berkorban, mereka justru seneng. Mereka itu justru gembira. Kenapa? Mereka lebih dipilih mati untuk ibadah karena Allah daripada mati sendiri ketika tua. Bahkan monggo alhamdulillah niki teko komplit pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanten-teni ket mangi kopi ini gak metu-metu. Alhamdulillah saiki metu. Bahkan ada yang mengatakan kambing sama sapi itu ketika mereka disembelih, mereka kan ada yang teriak-teriak itu kan. Yang menjerit kesakitan. Itu dikatakan mereka itu sebetulnya bukan menjerit kesakitan, tapi menjerit kenikmatan. Mereka merasakan nikmat ketika disembelih. Karena apa? Untuk ibadah. Nah, makanya yang kaya-kaya atau nggak usah nunggu kaya, yang punya harta sisihkan untuk berkorban. Nah, karena kita semua diperintahkan untuk berkorban. Dalilnya apa? Itu di situ disebutkan dasar ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini sudah saya catat, nanti bisa dibagi. Ilmu niki mahal, ya. Bisa disebarkan, bisa jenengan ajarkan. Sudah saya catat Indonesianya juga, ya. Kemudian selanjutnya kita mau membahas tentang hukum berkorban. Nah, kita ini mau berkorban, hukumnya berkorban ini apa hukumnya? Nah, hukumnya korban itu ada 3 macam. Yang pertama sunnah kifayah. Kenapa? Sunnah kifayah. Kapan itu hukum sunnah kifayah? Ketika ada salah satu anggota keluarga yang telah berkorban, maka gugurlah tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Jadi kalau keluarga kita ada satu saudara kita, orang tua atau apa yang berkorban, yang lain tuntutan untuk berkorban gugur. Tapi pahalanya yang dapat siapa, Bu? Cuma yang berkorban. Lah nek jenengan pengen pahala pisan, ya korbano pisan. Nah, itu sunnah kifayah. Yang dimaksud keluarga di sini siapa? Apakah sepupu itu semua ikut keluarga? Enggak. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dinafkahi. Orang yang dinafkahi. Yang dinafkahi siapa? Oh, saya nafkahin anak-anak saya. Itu keluarga kamu. Atau anak menafkahi orang tua, itu keluarga kamu. Atau suami menafkahi istri, itu keluarga kamu. Lainnya yang enggak kamu nafkahi, itu bukan keluarga. Itu keluarga yang dimaksud di sini. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, sunnah ain muakkad. Sunnah yang ditekankan untuk per individu, semua orang kena. Walaupun orang yang sedang haji juga kena. Dengan syarat, ini syaratnya. Yang pertama Islam. Jadi orang non muslim ya enggak dapat sunnah ain muakkad, enggak dapat pahala. Mereka mau berkorban, ada orang non muslim korban sapi 10 ini semua yang enggak dapat pahalanya berkorban. Kenapa? Karena ibadah itu ada syarat. Kalau enggak penuhi syaratnya enggak sah. Kalau enggak sah ya enggak dapat pahalanya. Contoh Islam, ada orang non muslim mau sholat, dapat pahala? Ya enggak dapat. Puasa ibadah, orang non muslim mau ibadah puasa, dapat pahala? Ya enggak dapat. Kenapa? Karena ibadah itu enggak asal-asalan, ada syarat. Nah, kalau kamu mau dapat pahala ya masuk Islam dulu.
Mereka melakukan kebaikan, misalnya mau bersedekah, ya kebaikan mereka akan dapat. Allah tuh nggak zalim, Allah akan kasih pahala, akan kasih kebaikan yang mereka lakukan dibalas sama Allah. Tapi soal pahala ganjaran di akhirat hanya untuk orang Islam. Karena Islam itu kuncinya. Jadi orang non muslim mau kebaikannya banyak seperti apa, Allah akan balas kebaikannya. Tapi untuk urusan diterima atau enggak, untuk ibadah memang ada ketentuannya. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, baligh dan dan yang ketiga mampu. Nah, ini orang yang mampu, dia mendapat sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian madhab itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Jadi ketika kalian Islam, kita mukallaf, sudah baligh dan kita mampu nggak berkorban, bisa menjadi berdosa menurut madhab lain. Kalau menurut madhab kita sendiri sunnah, maka sunnah yang ditekankan. Tapi menurut yang lain bisa menjadi dosa kalau kita nggak berkorban. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan. Dimengerti nggih Bu? Ya. Itu ada catatan tambahannya bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian hukum yang ketiga wajib. Loh, korban yang tadinya sunnah berubah jadi wajib. Kapan? Dengan dua cara. Satu, ketika nazar. Nazar itu ketika dia berjanji. Misalnya, saya bernazar tahun ini mau menyembelih kurban, maka kurbannya jadi wajib. Kalau dia nggak berkorban, dosa, karena dia sudah nazar. Yang kedua, kurban itu jadi wajib ketika bahasa Arabnya namanya ta'yin. Kalau bahasa Indonesianya namanya menentukan. Ini perlu diperhatikan Bu. Halo. Niki banyak orang salah. Tapi nanti saya kasih kemudahan. Tapi banyak orang salah di sini. Loh, emangnya apa toh Ustaz? Apa sih bedanya hewan itu kurban sunnah sama wajib? Bedanya apa? Nanti diterangin. Nanti ada keterangannya. Beda. Kalau ibadah sunnah seperti apa, kalau wajib seperti apa? Beda nanti akhirnya. Lah ini ibadah korban bisa menjadi wajib dengan dua hal. Yang pertama ketika nadar, saya nadar mau berkorban, korbannya jadi wajib. Yang kedua dengan menentukan. Ini kadang kita sering salah. Kita beli hewan korban, kita bawa kambing, terus kita bicara ini adalah korban saya. Ini namanya sudah menentukan, mentakyin korban. Kalau sudah seperti itu hukumnya badi wajib. Kalau jadi wajib bedanya sama sunnah apa? Nanti dibahas. Bedanya dalam pembagian. Nah, nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas itu, perlu diketahui, ini saya bahas singkat aja, hewan yang bisa dijadikan kurban itu enggak sembarang hewan, Bu. Ojo nanti pitik, ayam, bebek, ya. Enggak sembarang binatang. Yang bisa jadikan kurban ada 3, unta. Siapa yang kurban unta di sini, Bu? Wongnya teko. 250 juta ya. Unta, sapi dan kambing ya. Itu yang bisa jadikan korban. Kalau enggak mampu ya wis latihan sih. Jenenge bukan korban tapi latihan, gak popo. Mampu nih boleh ayam ya wis. Ya. Boleh bebek ya wis. Apa meh sing liyane tapi yang halal. Jangan nanti nyembelih kucing ya. Ya bisa dimakan ya. Terus di sini ada catatan juga. Kalau nyembelih sapi kita urunan bisa enggak? Bisa. 7 orang maksimal. Urunan sah. Tapi perlu diketahui 7 orang berkorban dengan 7 kambing itu lebih utama dari 7 orang berkorban dengan 1 ekor sapi. Kadang orang enggak tahu. Wah, mending urunan sapi. Padahal 7 orang tadi beli 7 kambing, satu, kita ngeluarin 1 kambing itu lebih afdal, lebih mulia daripada kita urunan 1 sapi. Tapi beda lagi kalau misalnya wilayahnya gak doyan kambing kabeh ya. Wis mending sapi wis dumen ya. Podo-podo. Ini pembahasannya cuma lebih mulia, bukan dosa ya. Kemudian 7 kambing untuk 1 orang itu lebih utama daripada 1 ekor sapi. Ada 1 orang, saya mau nyumbang kurban masjid ini 1 sapi. Sama dia mau nyumbang 1 masjid ini 7 kambing. Lebih bagus mana? 7 kambing. Itu kalau di fikih ya.
Tapi kalau misalnya maunya sapi ya nggak apa-apa, nggak dosa, ya sama-sama bagus, sama-sama baik. Cuma kalau dicari yang lebih utama mana? Lebih utama 7 kambing. Kemudian penting juga kriteria hewan kurban niki Pak, biar nggak salah jenengan. Biar nggak salah. Ada kriteria Bu, nggak sembarang hewan bisa jadi kurban. Kalau nggak cukup syarat, nggak memenuhi kriteria, nanti jadinya bukan kurban, tapi beda. Sedekah pahalanya ada sendiri, amalnya ada sendiri, kurban juga ada sendiri. Contoh, kita membahas unta. Unta ada usianya, nggak bisa unta 2 tahun mau buat kurban, nggak bisa, masih kecil. Batas usianya berapa kalau unta? 5 tahun ke atas, itu unta. Sekarang sapi usianya masih 1,5 tahun, bisa buat korban Bu? Nggak bisa, harus 2 tahun. 2 tahun ke atas, nggak bisa. Kalau belum 2 tahun nggak bisa. Jadinya sedekah, bukan korban. Yang ketiga, kambing. Nah, kambing beda Bu, ada namanya kambing kacang, ada namanya gibas atau domba. Kalau kambing kacang itu usianya 2 tahun lebih baru bisa buat korban. Usianya 1 tahun belum bisa. Tapi kalau kambing gibas usianya 1 tahun ke atas. Jadi gibas 1 tahun ke atas sudah boleh. Atau enggak sampai 1 tahun tapi sudah poel. Usianya baru 6 bulan, sudah poel belum? Sudah, ya sudah, enggak apa-apa. Nah, difahami nggih? Ya. Jadi kalau kacang 2 tahun ke atas, kalau gibas atau domba 1 tahun ke atas. 1 tahun udah boleh. Belum sampai 1 tahun, 6 bulan lebih tapi sudah poel, enggak apa-apa. Yang penting sudah poel. Itu usia, kriteria pertama usia. Kriteria kedua, kambing atau sapi kita harus terbebas dari segala aib dan kekurangan. Definisi kekurangannya adalah kekurangan yang bisa mengurangi kuantitas daging. Contohnya seperti apa? Seperti sakit. Nah, diperhatikan. Terpotong ini telinganya kambingnya, nggak sah buat korban. Pincang, hati-hati kalau nurunkan ke masjid, sudah beli pas nurunkan ke masjid jatuh, pincang, nggak sah buat korban. Kambingnya stres, gila, nggak sah buat korban. Sangat kurus sekali, nggak sah juga. Nah, itu sesuai dengan hadis sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ada 4 yang tidak diperkenakan dalam hewan kurban. Di antaranya buta, sakit, pincang, serta kurus yang sampai tidak bersumsum. Nggak ada sumsumnya. Difahami nggih? Lanjut. Sekarang kita membahas tentang niatnya berkorban. Namanya ibadah itu pasti ada niatnya. Lah niatnya gimana? Dilihat. Kalau korban tadi adalah korban yang wajib, kita bahas korban sunnah dulu dah. Kalau korban tadi korban yang sunnah, tadi kan sudah dibahas, korban itu bisa sunnah, bisa wajib. Kalau korban tadi sunnah, maka hukum niat menjadi wajib. Niatnya jadi wajib. Karena korbannya sunnah, niatnya wajib. Waktu niatnya kapan? Bebas. Mau ketika nyembelih atau sebelum nyembelih. Dan mewakilkan niat pun boleh. Wakilin niat boleh. Wakilin menyembelih, dia nggak mau nyembelih, wakilkan ke orang juga boleh. Jadi ibadah yang sunnah, ini bedanya di sini. Ibadah kurban yang sunnah, hukum niatnya wajib. Berbeda dengan hewan kurban yang wajib. Kalau hewan kurban yang wajib tadi karena nadar misalnya, saya bernadar tahun ini mau berkurban, karena ibadah kurbannya dia wajib, niatnya nggak wajib. Difahami nggih? Namun jika nazar tadi tanpa menentukan, dia belum menentukan kambingnya mana, maka dia harus mengisyaratkan atau melafadzkan niat. Terus lafadz niat kurban gimana? Bacaannya ini Bu, ada nawaitu tadhiyah bihadhihi lillahi. Atau kalau jenengan nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat berkorban dengan hewan ini
Karena Allah. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Jepang nggak apa-apa Bu. Sak bisa nih, sing penting nih ya. Lanjut, kita membahas waktu penyembelihan sekarang. Nyembelihnya ada waktunya, nggak bisa kalau nyembelihnya sembarang. Misalnya jenengan mau nyembelihnya disian. Wong Indonesia kan seneng aneh-aneh itu. Bodoh nih, pemerintah belum ngumumke wis bodoh disian. Nah ini sekarang dia juga gitu, menyembelih belum waktunya mau nyembelih duluan. Misalnya hari Arafah wis tak sembelih sih, gawe buka. Nggak sah kurbannya. Nggak sah kurbannya. Karena kurban itu ada waktunya. Waktunya kapan? Mulainya tanggal 10 Dzulhijjah, berarti ketika hari Idul Adha. Ditambah seukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbahnya. Jadi kira-kiranya pagi hari setelah mengerjakan sholat Idul Adha dan khutbah, kita sembelih sama-sama binatang korbannya. Kemudian selesai waktunya kapan Bu? Berakhirnya hari tasyrik. Tadi hari tasyrik sampai tanggal berapa? 3 hari, berarti 13. Tanggal 13 waktu sore hari mau terbenam matahari itu berakhir. Sudah enggak boleh sudah bukan waktunya berkorban lagi. Jadi kalau nyembelihnya misal tanggal 13 malam wis masuk 14 berarti ya. Berarti sudah enggak jadi korban, jadinya sedekah. Itu ada dalil-dalilnya. Nah, selanjutnya ini penting perlu diperhatikan. Bedanya Bu, kambing atau sapi kita yang sunnah sama yang wajib tadi. Kan tadi sudah dibahas. Hukumnya sunnah begini. Hukumnya wajib kalau dinadarkan atau ditentukan. Lah bedanya apa ini? Satu, udhiyah wajib. Kalau kambing atau sapi tadi kita nadari atau kita tentukan, perhatikan, seluruh daging harus disedekahkan kepada fakir miskin. Gak boleh orang yang berkorban atau keluarganya ngambil makanan dari kambing itu atau sapi itu sedikit pun. Nah, jadi kalau ibadah kurban kita wajib, yang punya gak boleh ngambil, keluarganya pun gak boleh ngambil. Kalau misalnya terlanjur ngambil, wajib mengganti. Bukan mengganti kambingnya utuh, enggak. Ganti aja seukuran yang diambil. Oh ngambilnya 3 kilo, wis gantian beliau di pasar 3 kilo kasih. Karena kita nggak boleh mengambil milik kita, kurban kita yang wajib. Kemudian yang kedua, udhiyah sunnah. Lah sekarang kalau sunnah gimana? Saya nggak nadar kok, saya nggak nentukan ini kambing kurban saya. Kalau sunnah gimana? Ini kalau sunnah, caranya ada banyak. Yang paling afdol, yang paling utama ini, kita ambil sedikit kurban kita untuk kita konsumsi. Tujuannya apa? Tabarruk, ngambil berkah. Sidik Bu, ojo akeh-akeh. Sisanya dibagi semua, sedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang utama. Kita ngambil dikit. Sambil kita ambil ya, sedikit aja bagian. Enggak apa-apa. Karena sunnah udhiyahnya. Kurbannya sunnah. Ada lagi cara selanjutnya kedua, dia bagi 3 bagian. Dibagi sepertiga. 1/3 buat dirinya, 1/3 buat fakir miskin, 1/3 lainnya dihadiahkan kepada tetangga atau keluarga, bahkan orang yang kaya raya. Karena kurban sunnah itu bukan hanya buat orang fakir miskin saja Bu. Cuma yang penting ada bagian yang dikasihkan ke fakir miskin. Sisanya mau dikasih ke keluarga, orang kaya, bosnya atau siapa, nggak apa-apa. Cara yang boleh juga lainnya, yang ketiga, boleh sedekahkan sedikit buat fakir miskin. Tapi iki pelit jenenge Bu. Fakir miskin dikasih sidik, sisanya diambil kabeh. Sah nggak korbannya ya? Sah. Boleh nggak? Boleh. Tak boleh kambing wis 2 kilo kayak no fakir miskin, sisanya 30 kilo luweh diambil dewe. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena kurbannya sunnah. Beda lagi kalau kurbannya wajib ya. Dimengerti nggih? Beda. Jadi kurban wajib sama kurban sunnah itu bedanya ketika bagi. Kalau kurban wajib kita dan keluarga nggak bisa nikmatin, semuanya harus buat fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah kita bisa makan, keluarga kita bisa makan, bahkan tetangga, orang kaya, saudara semua dikasih bisa. Yang penting ada bagian fakir miskin yang dikeluarkan buat fakir miskin.
Tapi perlu ditandai juga, di bawah itu saya kasih bintang, itu penting ya dimengerti. Daging yang dikasih ke fakir miskin itu sifatnya tamlik. Tamlik itu apa? Memindah kepemilikan. Kalau udah dipindah kepemilikan, fakir miskin boleh gunakan untuk apapun. Mau dijual, mau dimakan, mau dibagi, nggak apa-apa. Tapi pemberian kepada orang kaya, nih hati-hati. Ngasih kepada orang kaya itu bukan tamplik, bukan memindah kepemilikan, tapi namanya hadiah. Kalau sudah dinamakan hadiah, hanya boleh dimakan, konsumsi, sama dikasihkan ke fakir miskin. Dijual sama orang kaya tadi, nggak boleh dijual. Ya. Jadi orang kaya yang nerima kurban, ya, nggak boleh dijual. Bolehnya kamu makan, keluarga kamu makan, atau kamu kasih lagi kepada orang miskin. Kemudian saya kasih tanda juga di situ. Ini sering terjadi kesalahan. Kulit hewan kurban, baik kambing atau sapi, itu hanya boleh disedekahkan. Tapi sedekahnya bukan ke masjid ya, pada selain masjid, kulitnya. Atau dimanfaatkan diri sendiri, nggak apa-apa, dipakai diri sendiri. Weh tak gawe gendang, weh tak gawe opo, nah, serah, hiasan atau apalah. Tapi nggak boleh kulit tadi dijual. Nggak boleh juga, ini sering terjadi kesalahan. Kulit tadi jadi upah buat yang nyembelih. Wes sembelih no kambingku, upahnya kulitnya gowonen, PN. Nggak boleh. Yang ngelarang siapa? Bukan saya. Yang ngelarang langsung Kanjeng Nabi. Memang itu aturannya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan pahala. Kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Jadi nggak boleh dijual. Bolehnya apa? Dipakai sendiri atau dikonsumsi. Silahkan. Mau dikonsumsi sendiri ya monggo nek doyan ya. Mau dikonsumsi nggak apa-apa. Ya. Mau disedekahkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh dijual atau nggak saya jual kok, saya jadikan upah buatnya, nggak boleh. Beda lagi kalau yang nyembelih tadi dia bayar, terus wes kulitnya gowonen aku nggak gawe lah, itu nggak apa-apa. Namanya sedekah, bukan bayar. Beda loh, bayar sama sedekah itu beda. Lah kalau sampean nyembelih tak bayar pakai kulit, nah ini namanya bayar upah. Tapi beda lagi kalau kamu tak bayar, nih ada uangnya 100.000, 150, ya. Tak tambah wis kulitnya gowonen wis, ya. Aku gak doyan, gak butuh ya, bawa, gak apa-apa. Ya Allah ya Rahman. Dimengerti nggih Bu? Ini saya lanjutkan sedikit lagi. Ada sunnah-sunnahnya ketika berkorban. Di antaranya baca basmalah. Iki ampun ribut jenengan. Wah nyembelih gak gawe basmalah, gak sah, jadi bangkai. Jari sopo? Ya. Basmalah itu hukumnya sunnah. Kalau yang nyembelih tadi sudah muslim, asal Islam. Kalau non muslim, nah itu baru gak sah. Kalau muslim ya sudah sah. Basmalah lebih lengkap, jadi dapat sunnah. Ngucapin takbir setelah basmalah. Baca sholawat sunnah. Menghadap kiblat. Ya, yang nyembelih ngadep kiblat. Kemudian baringkan hewan kurban. Kakinya diikat, tapi jangan semua kakinya diikat. Ada bagian yang dilepas, kaki kanannya. Dilepas supaya apa? Ya dia kan yang merasa ada sakitnya, dia bisa menggibas-gibaskan. Kalau unta nyembelihnya gimana? Jatuhin juga? Enggak. Kalau unta itu ada namanya nahar, dia sambil berdiri ditusuk gitu. Nah, kalau jenengan ke Arab atau apa, yang nyembelih unta nanti terlihat. Bukan dijatuhkan, enggak. Kalau unta nyembelihnya pakai ada alatnya sendiri, tusuk. La ilaha illallah. Sunnah juga bagi orang yang mau berkorban tidak motong rambut, kuku dan semua anggota badan lainnya sebelum binatangnya disembelih. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah. Masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1-nya berarti tanggal berapa Bu? Kalau 10-nya tanggal 27, berarti 1-nya tanggal berapa? 7? Nah nanti masuk 17 Mei, yang mau berkorban, kuku, rambut, bulu semua jangan dipotong. Nanti dipotongnya kapan? Setelah korban. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Kenapa? Supaya seluruh anggota tubuhnya dapat pengampunan. Nggak ada yang luput, jadi kukunya ya dapat, rambutnya ya dapat.
Kemudian sunnah juga nyembelih sendiri, tapi nek mampu. Nanti kalau nggak mampu malah ada di sembelihan ya, acak-acakan malah ya. Karena nyembelih ada ilmunya. Sekali, nggak boleh nyembelih gagrek. Ada caranya sendiri ya. Kalau memang nggak mampu, nggak bisa, wakilkan saja. La ilaha illallah. Nah, itu bagian terakhir, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Cuma nggak semua saya baca. Saya ambil yang sering banyak orang salah paham saja. Nanti sisanya jenengan baca sendiri. Di antaranya, hendaknya tidak berkorban dengan hewan yang hamil. Boleh enggak? Ya supaya kita ini keluar dari khilaf. Kalau bolehnya ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa. Tapi supaya kita terjaga keluar dari perbedaan ulama pendapat, kita tidak berkorban dengan binatang yang hamil. Tapi kalau misalnya hamil tadi menyebabkan berkurangnya kuantitas daging, ini karena hamil kuantitas dagingnya berkurang, itu semua ulama mengatakan enggak sah. Jadi hati-hati. Kalau berkorban jangan dengan kambing atau sapi yang hamil. Sering orang salah juga, korban ini beda sama akikah nggih Bu. Kalau akikah itu sedekahnya dalam keadaan matang. Kalau korban mentah, jangan nanti daging korban dibagi wis jadi sate. Nah, itu bukan bagi korban, bagi sate namanya. Jadi daging yang dikeluarkan, disedekahkan harus dalam keadaan mentah. Jika dibagikan dalam keadaan matang berupa masakan, hukumnya tidak sah korbannya. Tidak sah. Nah sekarang kalau saya ini pas ada akikah, ada korban juga, saya mau double sekalian dalam satu kambing gimana? Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Di situ ada perbedaan. Nomor 4 bisa dilihat. Menurut Imam Romli boleh niat kurban sekaligus akikah dan dapat pahala keduanya. Tapi menurut Imam Ibn Hajar ya, jika diniati keduanya malah enggak sah kabeh. Kurbannya tidak sah, akikahnya tidak. Nah, untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama, mending jenengan kalau wayahe kurban wis tokno kurban isik. Kenapa? Karena kurban itu waktunya terbatas. Kalau akikah bisa sepanjang tahun. Nanti ada rezekinya lagi Bu, insya Allah Bu. Bulan-bulan lain masih bisa. Tapi kalau korban kan terbatas. Bentar lagi korban, waktunya cuma 3-4 hari aja. Ya korban dulu. Akikahnya nanti nyusul. Jadi begitu. Menurut Imam Romli boleh, Imam Ibn Hajar tidak boleh. Tapi Imam Romli pun ada keterangan ya. Korban atau akikahnya itu bukan wajib. Kalau korbannya dia nadari nggak boleh digabung. Kemudian sekarang korbannya tak ganti uang gimana? Nggak boleh. Korban nggak boleh diganti uang kecuali uang tadi memang untuk membeli hewan korban dia wakilkan, nggak apa-apa. Jadi wakil. La ilaha illallah. Masih banyak itu bisa dibaca sendiri. Mungkin yang perlu diperhatikan juga ini sering salah ya. Nomor 9. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Saya mau berkorban buat siapa? Ayah saya sudah meninggal. Gimana hukumnya? Menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya tidak sah. Makanya ibadah itu nggak sembarangan, ada ilmunya. Nggak sah kecuali kalau orang yang meninggal tadi orang tua kita sudah wasiat. Nanti kalau saya meninggal, kamu korbankan ya buat saya. Baru sah. Terus gimana? Tak kasih jalan keluar. Fikih itu enak, ada jalan keluarnya. Jenengan kalau mau hadiahi orang tua, saudara, keluarga, nggak usah ini korbannya orang tua saya, nggak usah. Tinggal jenengan beleh aja sapi atau kambing jenengan, niatin, ya Allah, saya niatkan pahalanya untuk ayah saya, nggak apa-apa. Sampai pahalanya. Gampang nggak Bu? Gampang. Jadi nggak usah kambing korban ayah saya, nggak usah. Tinggal jenengan ini kambing korban saya. Tapi ketika jenengan berkorban itu, sembelih sama itu, jenengan niatin, ya Allah, jadikan pahalanya untuk ayah saya, pahalanya untuk ibu saya, sampai. Namanya israkut thawab, memasukkan pahala kepada orang yang kita inginkan. Jadi caranya semacam itu. Contoh tadi, Ustaz Habib, susah kalau kita berkata ini korban saya langsung jadi wajib.
susah. Kadang kita memang bicara seperti itu untuk ngasih tahu orang. Ada keringanan juga. Di situ dijelaskan tadi ada kan pendapat Syekh Umar ya. Di halaman tadi Sayyid Umar Al-Basri. Pendapat beliau, kalau perkataan ini adalah korbanku, tujuannya adalah ngasih tahu, ikhbar ya, maka itu enggak jadi korban wajib. Tetap korban sunnah. Jadi dagingnya bisa jenengan makan ya, aman. Kemudian juga yang sering salah nomor 14. Ini kadang rada sensitif. Tapi memang namanya ilmu masjid itu enggak sembarangan. Ya harus disampaikan karena masjid itu ada ilmunya. Penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilaksanakan di halaman milik masjid atau wakaf untuk masjid. Demikian juga enggak boleh pakai alat-alatnya masjid dan dalam penyembelihan ataupun pembagian kurban. Diperhatikan ya. Jadi nggak boleh pakai halamannya masjid. Kenapa? Saya mau tanya, masjid itu punya siapa, Bu? Punya Allah. Jenengan tak kasih gambar, enteng. Kadang kita nggak ngeh. Jenengan di perjalanan kebelet kencing, mampir ke masjid, masuk kamar mandi, buang air kecil, keluar, lanjut jalan. Hukumnya apa? Haram, berdosa. Kenapa? Menggunakan fasilitas masjid bukan untuk kepentingan masjid. Terus caranya ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya jenengan habis pakai kamar mandi, ambil wudhu, sholat, keluar, jadinya nggak haram, nggak dosa. Kenapa? Karena ada keperluan di masjid sholat. Atau minimal jenengan sedekah. Lo nang WC umum bayar kok. Mosok mampir masjid nguyuh, ya buang air kecil terus ninggal. Kira WC umum apa? Mampir, masukin sedekah. Kenapa? Masjid punya air punya semuanya milik Allah, Bu. Ya. Jadi bayar. Lah sekarang kita mau di masjid nyembelih kambing. Saya mau tanya, emang ada hubungannya sama masjid? Enggak ada. Kurban itu ibadah lain, enggak ada urusannya sama masjid. Pakai embernya masjid, pakai cibunya masjid, pakai air masjid, enggak boleh, dosa. Terus gimana caranya? Bayar. Buat masjid. Karena itu enggak ada urusannya sama masjid. Makanya ilmu masjid ini banyak masyarakat awam kita enggak tahu. Nah, itu sebetulnya kalau dikupas panjang, Bu, bisa sejam sendiri. Karena ilmu masjid itu banyak. Ada masjid itu wakaf. Ada masjid itu memang sesuai yang mewakafkan persyaratannya. Macam-macam sampai mungkin ada 10 pembahasan lebih. Dan itu beda-beda. Kalau masjidnya ini begini hukumnya. Kalau masjid ini begini hukumnya. Terus intinya gimana? Kalau jenengan mau nyembelih silahkan, jenengan mau pakai dan lain-lain silahkan. Tapi bayar. Anggap aja sewa ke masjid. Jadi bukan menggunakan untuk kepentingan lain. Dan yang banyak salah juga nomor 15, tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang non muslim. Karena daging kurban itu milik orang muslim. Kalau jenengan nyembelih, jenengan kasih ke non muslim, semuanya itu bisa nggak sah, nggak dapat pahala kurban. Terus gimana? Saya nggak enak, tetangga saya ini orang baik, saudara saya baik, toleransi, bagus. Tapi ada ilmu. Beli ke pasar 1 kilogram kambing, 2 kilo kasih ya. Yang penting bukan dari korban kita. Paham gak, Bu? Nah, Islam gampang boten? Gampang, semua ada jalan keluar, mudah ya. Sampean mau berbuat baik gini ada caranya. Oh tadi wajib susah, ada pendapat yang gak wajibkan. Oh ini kalau pakai masjid dilarang gini. Gak dilarang, kamu bisa sewa, bayar supaya masjidnya untung. Gak torok ini Pak Ahmad Muthalib duit ente tok gawe nyembelih deh ini kayaknya. Ndak bayar ke masjid. Ayo yang mau kurban, tarik 20 ribuan, 30 ribuan. Ayo buat masjid. Wis ngotori halaman ya. Gawe pelayanan masjid, alat-alatnya masjid ya. Bayar. Untuk masjid karena tidak ada yang di masjid punya perorangan, enggak ada. Masjid semuanya milik Allah dan semua barang apapun yang wakaf yang ada di dalam masjid, mau air kah, mau peralatan, mau perlengkapan, semuanya milik Allah. Enggak boleh. Makanya hati-hati. Ini sekarang akhir-akhir malah tambah masjid digusur, digawe mall piye ya. Digawe toko, enggak boleh. Masjid ini sampai langit ke-7 semuanya sudah milik Allah ya. Enggak boleh dipakai untuk yang bahkan masuk pun ada aturannya. Makanya masjid itu syiarnya Islam. Dakwah dimulai dari masjid, ada aturannya. Perempuan haid boleh masuk masjid? Enggak boleh ya.
haram hukumnya, nggak boleh tikaf di masjid. Ada cara-caranya, di halaman nggak apa-apa, depan masjid gini nggak apa-apa, di dalam masjid kalau halangan nggak boleh masuk. Ya, ada cara-caranya. Orang junub ini semua ada babnya sendiri. Ya itu insya Allah ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Jam berapa? Wis hampir jam 10. Insya Allah kajiannya kita tutup. Ya, nanti ada pertanyaan bisa chat WhatsApp kulo. WhatsApp saya bisa minta Pak Ahmad Thalib, Ustaz Hande atau siapa aja bisa, gampang. Jalan keluarnya pun bisa saya beri. Ya. Intinya Islam niku gampil, Islam niku gampang, ilmu pun mudah. Kita tinggal lakuin aja sesuai syariatnya. Jalan keluar selalu ada. Ya. Jadi nggak usah, wah ini tambah susah, tambah sulit, tambah ketat, enggak. Itu justru memudahkan kita supaya ibadah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat dan sedaya. Insyaallah kita jumpa lagi di Selasa kedua yang akan datang ngaji kitab fikih. Nanti kitabnya saya bawakan, jenengan yang mau nyimak supaya enak, kayak kertas ini kan jenengan nyimak. Jadi nerangke apa ya jenengan ngerti, paham. Ada kitabnya. Nah, nanti jenengan siapkan uang dari rumah supaya bisa beli ketika ada di lokasi nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.